Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat afwan ada yang terputar suara. Iya. Maaf. Baik. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa sadaqa Rasulul Karim. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, ya, nikmat dapat berkumpul di dalam majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang barusan kita sebutkan tadi, bahwa barang siapa yang menempuh jalannya untuk jalan menuntut ilmu, maka Allah juga akan memudahkan jalan ke surga. Semoga kita semua termasuk dari golongan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah, menyambung kepada materi kita yang telah lalu. Hari ini kita akan masuk kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah syiddah dan rokhwah. Ya. Kalau tidak salah saya urutannya itu ya Pak Ketua ya, syiddah dan rokhwah. Ya, lanjutan kita ke Siddiah Rokoah ya hari ini. Baik. Sifat ini secara bahasa artinya adalah kuat dan lembut. Ya. Baik. Adapun syiddah maknanya adalah kuat. Ya, diambil dari kata syadid ya. Seperti mana kita mengetahui bahwa ada tanda tasydid. Nah, ini sama asal wazannya sama ya, bahwa artinya adalah kuat. Ada penekanan di dalam penyebutan huruf ini. Ya, itulah yang dimaksud dengan huruf syiddah. Adapun huruf lawannya adalah rokhwah. Ya, rokhwah adalah lawannya, ya, yakni lawan dari sifat keras, yakni lembut. Ya, jadi yang dimaksud dengan lembut di sini, penyebutan huruf tersebut tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contohnya pada praktik praktikal kita nanti, insyaallah taala. Dan di antara keduanya ini ada pula satu sifat yang bertengahan. Ya, satu pula sifat pertengahan itu disebut dengan al-bainiyah atau sebagian menyebutnya at-tawasud. Seperti namanya juga ya, bainiyah ya. Baina dalam bahasa Arab itu baina artinya adalah antara ya. Bainiyah itu artinya adalah pertengahan atau at-tawasud ya, diambil dari kata mutawasitoh ya. Sama, dia pertengahan. Ya, kalau dulu di SD biasanya diajarkan itu jenis-jenis najis ya. Najis mughaladzah, najis mutawasitoh ya, najis mukhaffafah gitu kan. Nah, mutawasitoh ini pertengahan maksudnya. Dia tidaklah kuat dan tidaklah lembut. Namun cenderungnya huruf ini lembut. Baik. Kita minta izin kepada ketua untuk diberikan share screen. Kita ingin membuat gambarannya agar Ya, silakan. dapat disampaikan secara audio visual. Baik.
Ya. Sifat yang kedua adalah syiddah lawan dengan hamas. Afwan, Rokhwah. lawan dengan rokhwah. Iya. Syiddah. Ya, lawannya adalah rokhwah. Ya, ini secara bahasa ya. Di pertengahannya ada kita sebut enaknya menyebut bainiyah atau tawasud di sini nih yang lebih ma'ruf. Tawasud aja Ustaz. At-tawasud ya. Tawasud ya. Iya, dipakai alif lam ma'rifah ya. Tawasud. Sama. Iya. Atau di sini tawasud. Po ya. Tawasud po. Jadi kalau misalnya pakai kolkolah, ini kolkolah apa nih ikhwah nih? Kolkolah sugro atau kubro di sini. Masya Allah. Baik. Rumusnya ikhwah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih, kita cukup menghafal huruf syiddah saja ya. Ini adalah huruf syiddah. Hurufnya adalah ajid qatin bakat. Iya. Ajid qatin bakat. Iya, ini yang tasin 2 nih kayak opung nih, udah hafal nih di luar kepala nih. Pak Nur tuh yang hafal. Masya Allah. Opo Masya apalnya Allah. bukan itu, apalnya baju di toko ikat. Masya Allah. Boleh ya, kita boleh membuat bagaimana cara termudah untuk menghafal. Namun ini singkatan ini adalah singkatan dari Al-Imam Al-Jazari rahmatullahi alaih. Bakat. Ya. Ajid qatin bakat. Nah, ini singkatan. Berarti ikhwah hurufnya apa-apa saja? Hamzah. Terus? Ja. Ya. Poib. Ja. Ja. Dal. Oh. Qaf ya. Poib. Terus? To. Po. Poib. Ba. Kaf ya. Penyebutannya kaf ya, bukan kaf. Poib. Terakhir adalah ta ya. Itu sebagai intermezzo nih ikhwah. Biasakan di dalam penyebutan ini ada huruf-huruf yang dia muqatta'ah ya. Yang itu nanti ujung-ujungnya akan menjadi mad lazim ya. Contohnya seperti huruf qaf. Nah, ini hurufnya kan ada 3 suku kata ya. Kalau to bukan tot pula ya, tapi to aja. Tapi kaf dia seperti itu, kaf. Karena ini nanti huruf-huruf ini itu pada saat dibaca pada huruf muqatta'ah, contohnya di sini ya. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu contohnya, penyebutannya menjadi lebih panjang. Beda dengan ini, contohnya to. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Seperti itu. Nah. Atau yang ini juga ya. Qaf seperti itu. Jadi ada penyebutan-penyebutan yang berbeda. Sekalipun dia sebutannya hamzah atau afwan maksud saya sebutannya fathah, dia pada saat tidak ada baris maka harus disebut haknya. Itulah nama-nama dari setiap huruf ini. Baik, itu intermezzo untuk
Baju di toko. dapat di ini ya, di menjadi catatan masing-masing. Baik. Lihat di sini ikhwah mengenai ke 8 huruf ini. Ya, a, ja, da, ko, kalau kita fathahkan ya. Po, ba, ka, ta. Lihat bagaimana cara lidah kita itu tidak ada celah udara sebelum kata itu keluar. Afwan, maksudnya sebelum huruf itu keluar. A, contoh. Itu dimaksud dengan siddah. Atau kita sukunkan a. Ya. Selanjutnya ja. Kita lihat. Ja. Ya. Atau kita sukunkan aj. Lihat bagaimana kuatnya huruf ini. Atau yang terakhir kita lihat ta. Ya. Sekalipun huruf ini dia hamas, ada hamasnya, namun dia kuat. Makanya di sini kita akan ketahui nanti huruf itu, contohnya ini seperti ta ini bisa memiliki 2 sifat. Pertama sifatnya hamas, harus ada hamasnya. Namun hamas tidak sembarang hamas. Dia juga hurufnya mempunyai sifat syiddah, kuat. Sa. Seperti itu. Jadi jangan nanti bacanya sa. Awas sa jadi sa nanti jadinya. Jadi ada garis segini jadinya kan. Nanti kita akan bahas bagaimana pengaruhnya sifat-sifat huruf ini terhadap huruf itu sendiri. Ya. Nah, ini dia tadi yang disebut dengan huruf syiddah. Adapun kita lihat ini secara lawannya ya, counter dari huruf ini adalah dari awal. Ini kita coba kasih lawan tadi ya. Sa. Ya. Lihat bagaimana lemahnya huruf ini keluar. Kalau kita ingin menyebut huruf ini, anginnya dulu keluar, bocor udaranya. Seperti itu kira-kira. Sa. Ya. Ya. Atau kita lihat ini lawan dari huruf ini. Yang sangat jelas ya. Za. Lihat. Bagaimana bocor duluan. Apakah kita bisa menahan huruf ini? Tidak. Nggak bisa. Tidak ada penahannya. Penahan itulah yang disebut dengan syiddah. Antara lidah dengan langit-langit menjepit. Tidak boleh keluar suara sebelum kami buka. Seperti itu kira-kira. Terjadilah. Dia punya sifat syiddah. Lihat. Selanjutnya kita buat perbandingan ini ja dengan gimana keluarnya kho. Ya, afwan. Bagaimana keluarnya dia kho. Ya. Kho tidak bisa ditekan sama sekali, apalagi disukunkan. Ya, berbeda dengan jim. Jadi aj. Ya, seperti itu. Lihat bagaimana kedudukannya ini kuat. Ya. Dan di antara kedua ini wa bainahuma, di antara kedua jahar dengan syiddah tadi, afwan, syiddah dengan rokhwah tadi, itu ada namanya huruf yang pertengahan ya. Dia tengah-tengah hurufnya ini. Dialah yang paling mudah dihafal ya. Namanya adalah lin Umar. Ya, baik. Yang punya sanak saudara namanya Umar di sini, jadi lebih mudah ngafalnya. Umar. Lin Umar. Hurufnya apa saja, ikhwah? Lam. Lam, toib. Nun. Nun, ya. Ain. Ain. Mim, toib ya. Mim. Dan ro, ya. Ini adalah huruf-huruf bainiyah. Lihat bagaimana dia pertengahan. Dibilang dia tidak kuat, tapi keduanya lengket. La gitu ya. Lam, la. Ya. Dia sudah lengket lidahnya ke atas. Namun kenapa disebut dengan pertengahan? Ya, masih bisa keluar juga suara, tapi bukan udara, suara yang keluar. Atau nun. Kita lihat di sini sifatnya nun ya. Nun di sini sudah rapat bener-bener lidah kita kepada langit-langit. Tapi bocornya lewat mana? Lewat dari rongga hidung, bukan udara ya. Jadi ini bocornya suara di sini. Atau yang paling mudah mendeteksi itu adalah huruf ain. Bagaimana sifat at-tawasud ini atau bainiyah ini, dia
tidak mengeluarkan angin tetapi mengeluarkan pita suara. Mengeluarkan suara melalui pita suara. Ya, contohnya ain. Lihat, ain. Ain. Dibilang syiddah nggak bisa karena dia ada Ain. sedikit kebocoran ya, tapi bukan bocor udara, bocor keluar suaranya karena diminta di situ sifatnya pertengahan. Ain. Atau yang paling jelas dari antara semuanya adalah mim ya. Mim. Nah, mim ini kita lihat sebelum penyebutannya kita bisa tutup ya. Ma. Nah, ditekan dia bocornya lewat rongga hidung ya. Ma. Di sini di mana lagi ikhwah tempat keluarnya suara mim ini? Tidak ada lagi ya kecuali dari hidung. Ya. Dari hidung dia. Makanya kalau kita sebut mim ini dengan menutup hidung sudah tidak keluar suaranya. Langsung dia tertahan. Seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah ro ya, di sini juga ini gabungan ya antara udara dengan suara ya, dan di sini nanti dia punya sifat khusus yang hukumnya juga karena keunikan sifat dia ini, hukumnya nanti juga lebih banyak ya daripada yang lain. Tidak kita katakan banyak, lebih sedikit banyak dari yang lain ya. Baik, begitulah penjelasan mengenai sifatul huruf yang mempunyai lawan yaitu syiddah, rokhwah dan at-tawasut. Ya. Kita buka sesi tanya jawab untuk para ikhwah sekalian. Baik. Silakan Bapak-bapak. Pak Jaya. Belum ada, Pak. Belum ada berarti udah paham semua nih ya insyaallah. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Iya, Opung. Nah, saya kalau Opung yang nanya senang nih. Bayar. Sedikit beda nih. Kalau Baik, gimana Opung? hams itu kan udara. Udara, iya. Sedangkan tawasus itu suara. Jadi kira-kira Iya. bedain itu Ustaz, antara suara udara itu Ustaz. Antara suara dan udara. Baik. Secara namanya saja kita sudah bisa mendeteksi ya bagaimana udara suaranya adalah aliran angin. Bagaimana suaranya adalah lihat efeknya ya, outputnya dari sini. Pada saat kita bisa mengetes angin yang keluar ya, pada saat penyebutan itu lebih banyak angin yang keluar daripada suara ya. Atau pada saat kita menyebut yang total menggunakan suara seperti ya, sedikit sekali bahkan hampir tidak kita rasakan adanya udara yang keluar dari mulut. Seperti itu. Ya. Jadi seperti tadi kalau kita katakan ta ya, ta itu dia hurufnya hamas namun bukan rokhwah ya. Tapi dia syiddah. Lihat keluarnya udara itu pada saat dia keluar sifat hamasnya. Contohnya ta ya, ta. Sedangkan huruf lawannya contohnya sa, kita bisa rasakan sendiri di tangan-tangan kita ya, bagaimana dia keluar menyembur telapak tangan kita di sini. Sa, keluar. Sa. Nah, itu bedanya antara pita suara dengan udara ya. Di awal-awal kita berikan muqaddimah ya, bagaimana terjadinya suara itu kan ya, bagaimana kerja pita suara itu adalah dorongan dari udara dari dada, dorong dari dada mendorong pita suara yang menjepit ya, seperti itu. Kita analogikan saat itu seperti trompet ya. Trompet itu kalau nggak dipencet tengahnya gitu kan, dia plong aja gitu suaranya. Namun dipencet beberapa sisi dia akan mengeluarkan suara-suara tertentu. Begitulah makhraj kita ya. Dipencet di sini suaranya a. Dipencet di sini contohnya suaranya oh, seperti itu. Dipencet di lidah tengah suaranya ja contohnya seperti itu. Atau sya. Baik. Inilah perbedaan antara suara dengan udara. Ustaz, makasih Ustaz. Afwan. Berarti penelitian. Pak Ustaz, Pak Ketua tanya Pak. Silakan Pak.
ini satu huruf itu bisa mempunyai beberapa sifat ya Pak Ustadz ya, karena Iya, betul. seperti kemarin huruf Hmm. yang jelas itu dal. Sekarang Dal, bukan juga di sidah ya, kuat. Syiddah ya, syiddah Syiddah, ya. betul. Itu pada saat bagaimana dia suaranya apa sifatnya jahar sama sifatnya syidah ini. Poip, Apa ini pada pertanyaan saatnya? sangat bagus sekali. Bagaimana cara memasukkan antara dua sifat ini ya, Pak Jaya, seperti itu kira-kira. Kita boleh Ya, lihat ke papan tulis lagi ya, ikhwah. Ini sangat bagus sekali ya pertanyaannya, yang keluar oleh orang-orang yang benar mempraktikkannya. Ya, saya ambil contoh di sini adalah sifat jahar tadi ya, dal. jahar, dal. Iya, dia punya sifat. Yang pertama adalah jahar. Ya. Yang kedua sifatnya adalah apa ikhwah? Ini tadi hurufnya dal apa za? Afwan. Sorry. Contohnya dal tadi, Pak Dal Ustadz. ya, afwan. Ya. Yang kedua tadi hurufnya dia jahar dan dia syiddah ya. Syidah ya, syidah. Syiddah. Syiddatun. Ya, kalau dibaca secara jelas. Baik. Ini jahrun. Iya. Secara huruf jahar. Secara jahar ya. Lihat. Dia jelas. Jelas keluarnya da. Ya. Da. Kalau secara hamesnya. Ini lawannya bukan za ya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini saya bisa jadikan PR nih untuk ikhwah nanti ya. Kenapa za tidak termasuk di dalam huruf jahar di sini padahal dia bocor suaranya ya. Baik. Contohnya di sini sa ya. Ini lawannya adalah berlawanan dengan sa ya. Lihat bagaimana penyebutan jahar da, yang satu sa. Dia dari sisi kuat dengan lemahnya ya, dari sisi nampak dengan tersembunyi ya. Da, yang satu lihat ya, da. Sedangkan ini tidak bisa diangkat terlalu lebih dari power tersebut. Dia menjadi sa. Lihat ya, lemah. Tersembunyi jadinya. Fahassahu ya, fahassahu syakhsun sakat. Lihat. Kalau saya kencangnya sedikit, fahassahu, maka akan kesulitan di dalam mengeluarkan huruf-huruf ini. Begitu secara teknisnya, Pak. Ya. Ini dinilai secara jahar. Dinilai secara syiddah, secara sifatnya syiddah dan rohoah, dal ini seperti yang tadi kita sebutkan bisa ditahan, da seperti ini ya, atau ada. Sedangkan huruf yang sa ini tidak bisa, ya. Sa langsung bocor dia, sa, ya. Atau disukunkan menjadi as, gitu. Baik, kira-kira bisa diterima Pak Jaya penjelasannya? Ya bisa Pak Ustadz. Baik, Syukron. Afwan. Iya, saya berikan tugas tantangan nih terutama untuk bagi para peserta tahsin tingkat lanjutan yang di Bintaro ya, yang udah mengikuti halakoh lain. Kenapa ya za tidak termasuk dalam huruf hamas padahal keluar dia. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, ini kan ada sifat hamas biasanya para thalibul ilmi itu yang ada hamasnya tuh kurang tuh. Oke, ak misalnya gitu kan. Allahu akbar. Kurang hamasnya tuh ak. Nah, di sini ada za. Az. Kenapa kok za tidak dimasukkan dalam sifat huruf yang hamas? Baik, ini jadi PR ya untuk tingkat lanjutan, insyaallah minggu depan kita tagih ini homeworknya. Allah juga ya. Iya, kenapa vo juga ya seperti itu? Baik. Dan yang lain yang ingin mengupas masalah kasus ini juga insyaallah
kita jadikan PR ya di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan? Silakan. Pak Pi. Pak Arma. Oh, tadi Pak itu Mas Agung. Tadi raise hand ya. Baik, Mas Agung. Pak Agung. Mas Agung. Tadi raise hand nih beliau. Oh, mungkin ada uzur ke belakang mungkin ya. Urusan. Ada hajat. Baik. Tadi Pak Ketua juga sepertinya mau nanya tadi ya. Ya, jadi yang saya rasakan dengan pertanyaan Jaya tadi itu, yang maksudnya dengan kapan kita melihat ataupun merasakan timbulnya siddah dan rokoah ataupun tawasud, itu biasanya pada saat kita mensukunkan huruf biasanya. Nah, itu dia baru kita menampilkan sifat huruf tersebut gitu. Iya. Umpamanya kayak itu tadi huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah ini kan huruf siddah semua gitu. Iya. Jadi kita jelas di situ mengkolkolahkan tuh memang jelas. Kan? Iya. Kalau huruf-huruf yang bayinah tadi, yang tawasud tadi, yang lin umar, itu yang ain umpamanya. Kayak kita pada waktu penyebutan Al-Fatihah kan. Iyyaka na'. Nah itu na-nya itu tawasud. Jadi jangan dikebut juga itu kan, mesti lembut dia kan, mesti, karena dia ada antara nafas keluar dengan tidak itu kan Ustadz ya kira-kira ya. Iya, betul. Ya kana budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada waktu kita ingin membuktikan huruf-huruf siddah, rokowa dan tawasud ini, pada waktu kita mensukunkan huruf, baru kita kelihatan sifatnya itu keluar gitu. Sedangkan kalau hamas sama jahar biasanya penyebutan hurufnya itu sendiri gitu. Itu yang saya selama ini praktekkan agar bacaan saya benar gitu kan. Jadi saya tahu ada lin umar, ada 5 huruf, lain 5 apa 6 huruf ya lin umar ya, tawasud ya. Sehingga saya lebih gampang gitu kan kalau umpamanya mengecek udah benar belum. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut ke Al-Fatihah. Iya, kita pada sesi pembacaan Al-Fatihah. Semua peserta apakah telah dapat bagian membaca? Al-Fatihah kan berapa orang? 2 orang ya? Iya, kalau sudah dapat kebagian semua, kita akan bacakan Al-Fatihah, mencontohkannya. Insya Allah udah semua. Udah semua. Baik. Insya Allah karena semua telah mencoba pembacaan Al-Fatihah, dan kita akan coba talkinkan lagi Al-Fatihah, dan begitu selanjutnya ya. Talkinkan, kita gilir, habis itu talkinkan lagi, kita bahas masalah ahkam tajwid ini dalam Al-Fatihah, sifatul huruf dan yang lain-lain. Ya. Baik. Boleh di unmute masing-masing ikhwah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, di sini ikhwah ada sifat syiddah dan bainiyah yang bertemu langsung di dalam satu kata. A'u. Lihat syiddah sini kasar ya. A'u naik dia kepada ain. Kepada huruf yang pertengahan. Tidak kasar dan tidak pula lembut. Tapi sebagian menyebutnya ini huruf lembut juga, ya. Sebagian menyebut ini ain masuk ke dalam huruf lembut karena sifat tadi. Ya, tapi kalau dibagi lembut itu ada yang lembut
ke arah kasar, ada yang lembut, benar-benar lembut. Ya, contohnya di ain ini dia lembut yang pertengahan ya. Au, ya. A'udzubillah. Jadi jangan au atau au, tapi au seperti itu. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya. Iya, seperti itu. Betul. Baik, kita lanjut pada ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bahas di sini adanya huruf yang hamas. Nah, ini kalau saya katakan ketuanya hamas ini adalah ha ya, karena ini murni angin yang pedas ya keluar ya. Ya. Keluarnya hamas, dan di sini juga dia menjadi huruf yang rokhwah ya. Tingkat rokhwahnya yang paling tinggi berarti apa ya? Paling lembut berarti ya, kalau tingkat rokhwah yang paling rendah atau paling tinggi nih masuknya ini ya. Maksudnya ya yang paling sangat lembut adalah huruf ini. Nggak bisa kita naikkan. Kalau kita naikkan jadi ha dia. Ha, jadi gitu ya. Tapi dia harus pakai suara udara yang ada di tenggorokan. Ya, udaranya cukup di tenggorokan saja. Jangan sampai ada udara dada naik ke mulut. Nah, gimana kalau kita naikkan udara yang ada dada? Jadi ha, lihat ya. Ha, langsung naik dia suaranya. Ah, inilah sifat rokhwah ya, dan sifat hamas bersatu ya. Jadi pembacaannya ar-rah ya. Ar-rah. Pada saat dia berharokat, di sini ada harokatnya adalah kasroh ya. Ar-rahim, rahim bukan rohim, tapi rohim. Benar-benar di udara itu adalah sisa-sisa udara yang ada di tenggorokan. Baik, Anda dengar tadi ikhwah sekalian baca sudah baik. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Ingat di sini ada ha juga ya. Alham. Jelaskan tajamnya udara yang keluar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nah, baik. Di sini baru kita bisa ketemu dengan huruf yang ain ya. Bagaimana membedakan pada saat dia sebelum sukun, ini berat nih memulai ain dari awal ya. Rabbil a ya, bukan Rabbil a ya, bukan Rabbil a, atau terlalu tajam suara ain. Rabbil alam bukan, tapi Rabbil alamin. Nah, itulah mengalirnya, itulah sifat dari bainiyah ya. Rabbil alamin. Baik. Anda dengar juga dari sebagian besar sudah insyaallah ya. Ahsan. Jemaah. Kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Baik. Barakallahu fiik, ahsantum. Maliki yaumiddin. Nah, di sini kali pertama kita menemui huruf yang jelas, sangat jelas sifat dari hamasnya ya. Kaf ya. Maliki, ki. Jangan maliki, ki. Ini tidak keluar hamasnya, tapi keluarkan dia. Ki. Seperti itulah. Namun tidak pula berlebihan di dalam ini. Maliki, kiyau. Ini sudah masuk dia banyak sifat jadinya. Tapi cukup dua. Ya, lihat. Pertama, sifat kaf itu adalah keras.
syiddah ya, ajidu qatin bakat tadi kan, ka disebutkan secara keras, ka bukan kha, tapi ka. Di samping keras, dia punya sifat hamas. Jadi tidak hanya ka. Kalau dia ka, itu dia tidak ada hamasnya, tapi ka, keluarkan dia hamasnya. Maliki yaumiddin. Keluarnya hamas itu karena adanya kekuatan yang sangat besar dari makhraj ini. Baik, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ahsantum. Ini masih sama pembahasannya dari yang ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini ada huruf H ya. Huruf H ini penyebutannya disantaikan saja, bagaimana kita menyebut huruf H-nya Indonesia seperti itu juga ya. Jangan ditekan ini sudah taklif atau terbebani kita ya, atau berlebih di dalam pengeluaran ini. Tapi aja, ihdinas. Bagaimana kita bilang apa ya, tahu isi ya seperti itu, ihdinas. Jangan terlalu ihdinas, tapi biasa saja. Itu ini kita punya kesamaan huruf dengan Arab, alhamdulillah. Memudahkan kita untuk prosesnya ya. Ihdinas tidak perlu ditekankan ya, biasa saja ihdinas ya. Baik, kita lanjut ayat terakhir. Ini mau dilanjut satu nafas atau bagi dua nih, ikhwah? Bagi dua. Baik, Masya Allah, Pak Sultani bisa satu nafas nih. Nggak bisa. Mesti pakai tabung oksigen kalau saya. Pakai tabung. Masya Allah. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, lihat ya, lagi-lagi kita bertemu antara hamzah dan ain ini seperti apa ya? Kedua huruf yang saling berlawanan ya. Bertemu ini memang agak sulit. Namun jika kita benar mengucapkannya, sangat lezat sekali di sini, sangat nikmat penyebutannya. Siratal ladzina ya, siratal ladzina lihat ya, an'amta alaihim. Ya. Ingat di sini biasanya ketua suka menyebut ini jebakan ya, jebakan di dalam membaca, sama seperti seperti itu ya. Baik, mohon diperhatikan ya, an'am antara hamzah dari apa sifatnya ikhwah? Hamzah syiddah apa rokhwah? Syiddah. Baik, barakallahu fiik. Ain Rokoah. Iya, masuk ke rokhwah atau bisa disebut juga dengan dia baik atau wasut atau baini ya. Baik, barakallahu fikum ajmain. Iya, kita lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Barakallahu fikum ajmain. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, lihat bagaimana aplikasi ini kita terapkan di dalam setiap bacaan kita ya. Bagaimana nikmatnya di dalam membaca Quran ini secara tartil. Kelezatan itu tidak bisa digambarkan ya melalui kata-kata. Tentunya hati kita yang bisa berbicara ya. Itulah
sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila. Ya. Baik, barakallahu fiik ketua. Inilah yang dimaksud tartil apa? Tartil itu bisa diartikan dengan perlahan, bisa diartikan juga dengan sesuai dengan kaidah warok, ya maksudnya adalah hati-hati. Jadi kalau digabungkan ini secara istilah adalah membaca Quran secara perlahan sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi perlahan di sini bukan berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini udah tahqiq nih namanya nih. Ya. Ini seperti setoran tahsin. Ini bukan perlahan ya maksud, tapi perlahan itu tidak terburu-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Tingkatan bacaannya dia nama lainnya adalah tadwir, ya, tadwir. Tidak pula terburu-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di mana letak kelezatannya? Namun kecepatan ini boleh dipakai bagi para hafidh ya yang ingin mengulang-ulang untuk menghafal ya. Mengulang-ulang satu halaman tuh biasanya kita dibebankan satu halaman tuh sedikitnya untuk menghafal tuh 70 kali. Ya, itu insyaallah menurut kaidah daripada akliyahnya itu sudah hafal. Dibaca 70 kali saja satu halaman sudah hafal. Nah, ini dipakai metode yang hadir tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu contohnya. Nah, ini boleh dipakai. Tapi kalau kita tartil seperti mana setoran kita, pakailah bacaan yang tadwir. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Itulah sesi pembacaan Al-Fatihah kita. Insya Allah kita mulai giliran lagi di pertemuan yang akan datang dengan peningkatan sifatul huruf ya. Kita akan berikan koreksi sesuai dengan materi. Insya Allah ta'ala. Ya, sesi selanjutnya adalah tahsin kita ya. Ini merupakan sesi inti daripada pertemuan kita. Mana kita membahas ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid dari bacaan-bacaan surat yang kita baca. Baik, sepertinya Pak Ketua ada yang bisa didahulukan ya, yang ada acara deh. Punya acara. Tadi Mas Agung mau nanya apa tadi Mas Agung? Pak Agung, Pak Agung. Mas Agung, mana nih Mas Agung? Wah, kayaknya beliau lagi di Lampung. Oh, Masya Allah. Mungkin Toilet kali. Raise hand itu permisi itu. Iya. takzin mungkin Pak Ketua mungkin izin. Ya, nggak apa-apa. Mana? Nah, kita berarti ini ya mau apa ya surat selanjutnya ya Ustadz ya? Iya, kita baca per surat berarti ya? Ya. Baca per surat kan ya? Baca per surat An-Nasr ya? An-Nasr. Iya, An-Nasr. Oh iya. Belum kita baca per surat ya. Kemarin baru per ayat. Yang mau membaca duluan, tafadhol, ikhwah, la ba'sa. Duluan berarti Pak Adi sama Opung ya? Ya, saya absen dulu hari ini bedanya, Pak. Ya, tapi Opung aja kalau Opung mau baca nih. Masya Allah. Tuh, tapi yang biasa lari pagi mau baca duluan. Kita gilir ya. Saya boleh juga kalau di awal-awal Pak Ketua. Ya. Saya di awal-awal juga boleh kalau boleh. Oke, kalau gitu, Pak Adi dulu ya. Pak Adi, habis itu Pak Arman ya. Jalan. Ya, makasih ya. Pak Adi, Pak Arman, Pak Agus, Pak Jaya. Oke, nanti lanjut. Nanti saya sebutkan. Pak Adi duluan. Baik. Udah siap dibully ya. Siap. Kita sudah mulai ya Pak ya, sesuai dengan materi maka kita akan koreksi ya. Semakin naik materi ya semakin nih berat nih. Tapi jangan diberat-beratin, Masya Allah. Tafadhol Pak Adi, silakan baca surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mumtaz. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Jayid. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Masya Allah, Allahu barik fiik. Alhamdulillah, ini banyak sekali kemajuan Pak dalam bacaan ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, satu yang perlu dikonsistenkan ini pertama mengenai kolkolah ya. Kolkolah penyebutan di sini sudah baik, namun kita harus bisa membedakan mana kolkolah yang kubro, mana yang sugro, dan berikut dengan sifatnya. Kolkolah yang kubro dia mentok, seperti contohnya saya baca Qul huwallahu ahad, ahad. Lihat ya, mentok dia kan ya. Tapi kalau di sini ada kolkolah di ayat nomor 2 ini, waro'aitan, iya. Jangan dibaca yad, bukan yad, sama seperti ahad. Itu sama seperti ahad jadi ya. Tapi yad, yad. Ah, itu dia. Itu dia dibilang kolkolah kecil. Jadi enggak yad, yadkhulu, yadkhulu. Nah, ini dia. Ya. Pembacaan ini terjadi juga khilafiyah secara ilmu tajwid, boleh dibaca yadakhulu, lari ke hamzah dah ya, yadakhuluna, atau balik ke huruf aslinya, yakni yadakhulu, yadakhulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah kolkolah sugro ya Pak. Jadi ini tolong tolong dijaga. Dan yang kedua mengenai huruf ghain tadi harus ditingkatkan, tapi huruf ghain ini sebenarnya kita belum masuk kepada pembahasan. Makanya di sini tidak mengapa ya. Kita akan masuk nanti pembahasan huruf ghain ini pada huruf isti'la nanti ya. Ya. Baik. Boleh diulang untuk ayat nomor 2 saja, Pak. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Barakallahu fiik. Allahumma barik fiik. Ahsanta ya akhi. Alhamdulillah. Afwan. Kita lanjut kepada peserta selanjutnya. Pak Arman. Pak Adi bebas nih waktunya nih, mau goes. Baik, Pak Arman, fadhol, Pak Arman. Jalan insyaallah Ustaz. Pak Ketua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fiik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa ra'aitan, saya ulang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu Putus. kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Putus. Ada merasa putus-putus suaranya ikhwah ya? Iya, putus-putus suaranya. Iya, ada putus-putus. Tapi Anda tadi melihat sampai ayat kedua itu sudah tidak ada koreksi. Boleh diulangi Pak Arman ayat ketiga. Saya ulang Ustaz, yang mana Ustaz? Fasabbih, dari fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah. Mumtaz murtafi ya Pak. Tidak ada koreksi dalam bacaan. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Bisa goes dong ya.
Masya Allah. Ini bukan diringan-ringankan karena enggak ini ya. Ini alhamdulillah ini memang banyak perkembangan di sini Pak, terutama pada huruf ja ya kemarin ya. Baru huruf h-nya juga hamesnya sudah terasa sempurna. Ya. Insya Allah kita akan masuk nanti pada huruf-huruf yang isti'la dan itbaq ya. Nah, ini contohnya itbaq ini nanti pada huruf shad ya. Naus, ro ya, ro. Nah, huruf isti'la juga terjadi pada ro, nanti ru ya, bukan nasrullah tapi nasrullah seperti itu. Ya, ini belum masuk kepada pembahasan. Secara materi yang kita telah sampaikan ini mumtaz murtafi, tidak ada koreksi. Barakallahu fiik. Lanjut. Nasihatnya apa Ustaz kalau Pak Arman? Pak Arman nasihatnya Suruh banyak tilawah ya. itu Baik, nasihatnya ini untuk lebih menambah kelezatan Bapak di dalam bertilawah ya. Saya menilai Bapak tingkatkan pada setiap huruf itu jangan sampai terpisah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada perpisahan antara huruf ke huruf, tapi Bapak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemutusan huruf ini juga mengurangi kelezatan di dalam bertilawah ya. Adapun menyambungnya seluruhnya adalah menjaga haknya, menambah kelezatannya. Baik. Barakallahu fiik. Pak Arman. Selanjutnya Pak Agus yang ada di Surabaya nih. Jauh nih. Ya. Masya Allah. Siap, Di Surabaya nih Pak Agus. Siap Ustaz. Masya Allah. Lagi silaturahim ke orang tua ibu ke ibu. Masya Allah. Allahumma barik fiik. Sampaikan salam kami sama ibunda ya Pak. Insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Bagus. Iya. Jayyid jiddan ya. Alhamdulillah. Di sini mohon dikonsistenkan lagi terhadap huruf-huruf yang hamas ya. Terutama pada ayat terakhir ini. Fasabbih tadi sudah baik. Naik ke biham. Nah, biham ini harus keluar hamasnya lagi. Sempurnakan lagi. Biham. Jangan biham, tapi biham. Memang lawan dari huruf H ini adalah kita terlalu mengangkat suara. Ya, pada saat kita mengangkat suara lebih dari porsinya, dia akan kesulitan menduduki makhraj ini. Ya, menduduki makhraj dan sifatnya. Jadi pada saat ketemu dengan H ini untuk ikhwah sekalian semua juga ya, itu masuk kepada H atau H, turunkan suara drastis. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi tanpa power. Bismillahirrahmanirrahim. Kosongkan di sana suara kita. Habiskan udara, cukupkan udara hanya dari leher saja. Ya, seperti di sini fasabbih biham, pakai suara terendah dan udara paling sedikit yang ada di dalam leher kita. Fasabbih biham. Kalau saya sendiri pun kalau menaikkan suara itu kesusahan. Fasabbih biham. Nah, lihat nih, gabung antara hamas dengan jahar. Fasabbih biham. Nah, ini terjadi ketidaksempurnaan ya. Tapi kalau saya baca dengan bacaan yang lemah, fasabbih biham, lihat. Biham. Nah, keluar dia. Baik, boleh ulangi untuk
ayat ketiga ini? Siap, Ustaz. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik, mumtaz. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Jaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath Baik. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, sebentar Pak. Di sini hurufnya syiddah ya. Waroai. Jangan dilemahkan waroai. Waroai ini lemah. Tapi waroai. Ai ya. Waroai. Silakan diulang. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mumtaz. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mumtaz. Barakallahu fiik. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Mumtaz. Murtafi' ya. Alhamdulillah. Ini bagus sekali nih Pak. Makros-makrosnya sudah duduk ya. Hanya tinggal fokus kepada ahkamut tajwid nanti ya. Namun dalam bacaan kali ini alhamdulillah tidak ada koreksi. Barakallahu fiik. Hanya tadi satu Beda ya, yang baru khatam beda Pak Jaya. Masya Allah, Masya Allah. Ya betul Pak Adi. Beda Memang Pak. nggak bisa dibohongin itu ya. Korelasi antara tahsin dengan tilawah di rumah itu sangat erat sekali. Itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan ini. Ana secara pribadi melihat yang paling sering dapat mahkota ya, atau enggak paling enggak 100 itu, lihat sangat besar sekali pengaruhnya ya. Walaupun misalnya dikoreksi, tapi duduknya makhraj itu lain, berbeda Pak. Orang yang sudah terbiasa dengan yang tidak terbiasa gitu ya. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita senantiasa nih mengkhatamkan Quran. Amin. Amin. Baik. Saya pamit ya Pak, Bapak. Toib Pak Adi. Monggo dilanjut. Barakallahu fiik. Khairan kasir. Baik, wa iyyak. Ila liqa. Ma'assalamah Pak. Hati-hati di jalan. Insyaallah. Amin. Opung, silakan Opung. Wah, Opung mana nih Opung? Ada. Opung di Saya unmute. Oke. ini. Ya udah on kan. Toib, Opung. Oras, Bung. Kelas. Habis beras makan gabah ya. Kelas bah. Baik. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iza jaa nasrullahi wal fath Barakallahu fiik. Baik. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Baik. Barakallahu fiik. fasabbih bihamdi. Saya ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Ini
Mantap. Masya Allah, mumtaz, murtafi ya. Dan Ana juga menghimbau nih, ada sebenarnya yang perlu diperhatikan lagi untuk semuanya nih. Jaga gunnah seperti opung gini ya. Jaga gunnah nun yang bertasydid itu mesti dijaga. Ya. Waro'aitanna ya. Jangan sungkan untuk melama-lamakannya, nggak masalah. Karena di sini wajibul gunnah atau gunnah musyaddada. Jadi barakallahu fik opung ya, konsisten terhadap gunnah dan apa yang kita sampaikan tadi materi-materinya telah terpraktikkan dengan baik. Barakallahu fik. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Pak Rama. Baik, Pak. Ya. Baik. Apa kabar Pak Rama? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Baik. Makasih. Silakan Pak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath Baik, panjangkan 4 harokat Pak. wa Idza ra'aitan jaa nas. baik. Idza jaa nasrullahi wal fath Baik, mumtaz. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Baik. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu Baik. Disambung semua, Pak. Disambung semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rabbika wastaghfir ya. Baik. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Innahu kana tawwaba. Mumtaz, barakallahu fiik, Pak. Alhamdulillah. Tinggal di sini Pak Rama hanya fokus saja ya terhadap setiap huruf. Ini Anda juga melihat sudah mulai duduk makhraj ya, sifat-sifatnya, dan juga perhatikan pada saat kita ingin memutus atau mensukunkan ya, Quran itu tempatnya harus tepat ya. Walaupun kita belum belajar di sini, namun ini tidak kalah penting. Seperti tadi pemutusan di Rabbika wastaghfir. Nah, ini boleh ditingkatin lagi. Rabbika wastaghfir. Selebihnya sudah mumtaz. Barakallahu fiik. Tidak ada koreksi yang lain. Alhamdulillah, Pak. Baik. Selanjutnya Papi. Papi. Baik, Papi. Apa kabar, Papi? Alhamdulillah, Ustaz. Baik, tafadhal, Papi. Hayya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin, Papi, intonasi jaga. A'udzu billah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz juga. Tapi alhamdulillah. Tidak ada koreksi yang mendalam ya dari sini. Ini pembacaan ini jaid jiddan. Masalah intonasi saja yang perlu dijaga ya. A'udzubillah tadi ya. A'udzubillah ya. Baik, adapun masalah tingkat bacaan atau penyambungan dari ayat ke ayat, misalnya
kita maklumkan ya, kalau ayat ini misalnya belum dihafal itu pasti itu sulit ya. Namun secara materi yang disampaikan ini Papi sudah menerima dengan baik. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kori kita dari Jawa Barat, Bapak Sultoni Yamin. Masya Allah, Masya Allah. Hayallah, ya akhil kabir. Masya Allah. Tafadhol Pak Sultan. Tafadhol, tafadhol Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, sebentar Pak. Yadkhuluna. Ya. Yadkhuluna fi di, yadkhuluna fi di, panjangnya ya. Baik, lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sedikit, masih ada yang terpanjang sedikit nanya. Yadkhuluna fi, langsung masuk dia. Yadkhuluna fi di, nafidi. Baik. Diulangi sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, barakallahu fiik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ini hanya pada ini ya, makhraj tidak ada kesalahan dan sifat juga tidak ada kesalahan, namun pada hukum di sini panjang pendek. Ya, ujung pendek. Ini tinggal dihafal aja liriknya nih Pak Sultoni. Bahkan di sini Ustadz saya tahu. Iya, baik. Mungkin ini kebawa dari ini ya, dari bacaan ya. dulu ya. Biasanya seperti itu. Iya. Karena memang kalau dibaca sama-sama ya, kalau dulu kita kan di MTS misalnya gitu ya, atau di masjid kan baca sama-sama tuh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi di, lebih enak gitu ya, panjang gitu kan. Baik, sekarang sudah mulai kita fokus kepada panjang pendek ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Itu saja. Ini mungkin masalah gangguan eksternal ya, bukan dari penguasaan materi. Adapun ayat selanjutnya itu duduk semuanya pada haknya masing-masing. Barakallahu fiik. Kita bisa masuk nanti kepada sifat huruf yang kedua yang lebih menarik lagi ya, isti'ala dan itbaq. Barakallahu fiik Pak Sultoni. Saya ada senang dengan Pak Sultoni ini mengenai lisannya yang ini ya, menggantung ya. Ini termasuk salah satu sifat juga dari lisan orang Arab ya. Dia menggantung. Ya, saya ada beberapa qori itu yang kalau ngaji itu kayak makan permen. Kayak lagi ngunyah permen. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nih lidahnya floating gitu. Gimana ya? Menggantung. Nah, ini termasuk salah satu kenikmatan juga kalau saya mendengar qori-qori yang dia punya lidah menggantung seperti ini. Ini termasuk berkah dari Allah Azza wa Jalla nih Pak Sultani. Masya Allah. Nanti kita akan masuk kepada bagaimana sifat huruf lam nanti ya. Jangan seperti orang Indonesia membaca lamnya tuh L, ketika L, tapi di sini L. Nah, dia lamnya cadel. Sama seperti dalnya cadel juga kan. Bukan da tapi dadidu ya. Lamnya juga seperti itu. Lalilu ya, bukan lalilu tapi lalilu. Nah, seperti itu. Nanti di sini bismillah, bukan millah. Nah, ini masuk kepada trik-trik bagaimana nanti kita sudah menguasai sifatul huruf yang mempunyai lawan, kita sudah menguasai sifatul huruf yang tidak memiliki lawan ya, diri sendiri.
tanpa lawan. Nah, kita baru masuk nanti ke kefasihan. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk istiqomah senantiasa menghadiri majelis ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya Pak Khairul. Pak Khairul. Pak Khairul, Toib. Silakan Pak. Udah dengar Pak. Apa kabar Pak Khairul? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ini nggak olahraga juga ini, nggak dikejar-kejar olahraga. Jalan 1000 langkah per hari. Yes. Toib. Tafadhol Pak Khairul. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ikutin intonasinya seperti saya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada say-nya jangan terburu-buru karena tidak ada yang dikejar di sini ya. Syaito gitu. A'udzu bil. Biasakan relax ya, relax. Ikutin saja intonasi saya ya. Dan pada saat huruf-huruf yang disukunkan jangan tergesa-gesa. A'udzu billah, dzubillah, jangan dzubillah tapi dzubillah. Nikmatin sukunnya itu. A'udzu billahi minasyaito. Syaito, jangan syaito tapi syaitonir rajim. Baik, pada ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ya, lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Baik. Wara'aitan Waronya pendek. Waronya pendek Pak Khairul. Waro'ai langsung gitu. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, sa-nya kepanjangan. Jadi waro'aitan nasa yadkhulu ya. Dari yadkhulu ke bawah ini udah bagus tadi. Ya. Dari waro'aitan nas saja. Perbaiki. Waro'aitan nasa langsung disambung ya. Sayadkhulu. Baik. Ulangi. Waro'aitan nas. Coba sebentar Pak. Sebut ai. I-nya seperti itu aja. Jangan terlalu terburu-buru. Waro'ai. Habiskan I-nya. Waro'ai ini namanya lin ya. Para peserta tasin tingkat lanjutan ya. Layyinah ya, penyebutannya dia sangat lembut. Kalau tadi rokhwah tuh adalah huruf yang lembut ya. Lin ini lembut yang memiliki sifat feminim ya, karena dia namanya layyinah ya, dengan muannats ya, situ. Lembutnya itu sangat lembut. Jadi waro'aitan dilembutkan. Nah, di sini Pak Khairul jangan terburu-buru. Waro'aitan seperti mana Bapak tadi ucapkan ai, seperti itu habiskan dia. Waro'aitan. Baik. Waro'aitan. Baik, itu sudah betul Pak. Alhamdulillah. Waro'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Barakallahu fiik. Baik, lanjut Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini banyak ditasydid ya.
Tasydid ditekankan di sini. Fasabbih. Ya. Fasabbih. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut. Innahu kana tawwaba. Huruf tasydid mohon diperhatikan harus ditekan ya. Sama seperti bismillah ya kan, bukan bismillah tapi millah. Nah, seperti di sini tawa bukan tawa tapi tawaba ya. Innahu juga jangan lupa ya, tahankan saja lebih lama karena di sini namanya gunnah musyaddadah. Innahu. Baik. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tinggal fokus nih Pak di dalam kalau saya menyarankan untuk Pak Khairul ini lebihkan lagi tilawahnya di rumah. Ya. Ini saya nggak bohong ya, lihat peningkatan ini cukup baik ya Pak ya, dari tahsin ke tahsin. Namun kalau Bapak ingin merasakan bagaimana nikmatnya tahsin ini ya, Bapak coba dikali 2 bacaannya ya. Dari yang ada sekarang ini. Misalnya sehari selembar, tingkatkan jadi 2 lembar. Nanti sudah istiqomah 2 lembar, dari 2 lembar tingkatkan jadi 4 lembar. Seperti itu. Saya berani jamin Bapak akan mendapati progres yang lebih cepat lagi dari yang ini, insyaallah taala. Amin. Allahu fiik, Pak Khairul. Selanjutnya Pak Haryanto. Pak Haryanto, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Haryanto. Alhamdulillah Ustaz, sehat. Tafadhol Pak, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Baik, sebentar Pak. Nasrullah, jangan terlalu terburu-buru. Idza jaa'a nasrullah, habiskan saja ya hurufnya. Nasrullah. Baik. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Mumtaz. Alhamdulillah. Koreksi, Ustaz. Koreksi secara materi, alhamdulillah tidak ada ya, Pak. Hanya tadi secara sifat tadi itu pun juga belum masuk pada kita. Sifat dari itbaq itu namanya ya. Itbaq. Naus, terkumpulnya udara di dalam suara sebelum dilepas, yaitu dia itbaq. Alpa. Makanya kenapa kok di dalam Al-Fatihah itu ada walad do, kok seperti berhenti sejenak gitu. Ya kan kita merasa ya, walad do, itu adalah sifat itbaq namanya. Walad do, terkumpul dulu udara baru dilepas. Nah, huruf-huruf yang mempunyai itbaq ini akan sempurna senantiasa tebalnya, baik dia fathah, dhammah walaupun kasroh. Ya, berbeda dengan huruf yang tidak itbaq. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Untuk secara materi alhamdulillah ini enggak ada koreksi, Pak. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Agung. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya ada pertanyaan kan? Afwan tadi suruh sebentar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dengar sih tadi dipanggil cuman ya salah Ustaz. Antum tadi ada pertanyaan, ada raise hand.
Oh, kepencet kali. Oh, Afwan. Pas lagi nge-mute tadi. Barakallahu fiik, Pak. Ini bulan ini ya, bulan haram nih ya. Insyaallah nih pahala berlipat ganda. Amin. Masyaallah. Baik. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, sebentar. Itu ketindian nadanya kurangin sedikit pada saat bihamdi. Dipelankan saja triknya agar nampak jelas hamasnya. Biham ya. Fasabbih. Bihnya sudah sempurna tadi mumtaz murtafi. Namun biham triknya kecilkan suara. Banyakkan angin. Biham. Baik. Lanjut. Diulangi. Fasabbih bihamdika. Iya. Fasabbih bihamdi rabb. Biham. Yang pertama tadi bagus tuh, Pak. Biham. Jelaskan lagi, keluarkan lagi udaranya banyak, suaranya dikecilin. Biham seperti itu. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jayid jiddan. Ini itu tadi trik ya Pak Agung mengenai huruf H dengan H ya. Saya aja kalau ngajar tuh kan, misal di masjid kan itu harus mengangkat suara tuh. Sejujurnya anak kesulitan pada saat menjelaskan huruf H. Cara baca ini bapak-bapak bukan H, tapi H. Itu kan susah tuh. H. Kita langsung otomatis turun suara kita kan. Jadi saya terbawa juga. H seperti itu. Jadi memang trik di dalam penyebutan dua huruf ini harus dengan udara yang banyak dan suara yang pendek. Pita suara yang sedikit ya. Fasabbih biham. Dan ini sejujurnya seperti yang Anda bilang tadi, anak kesulitan kalau misalnya menjelaskan huruf ini. Ya, bukan di dalam membacanya ya, tapi menjelaskannya karena kita sedang mengangkat suara, akhirnya berkurang sifatnya. Baik. Jadi triknya apa tadi? Diturunkan lagi suaranya, naikkan lagi udaranya. Seperti tadi sudah mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa iyyak. Terakhir saya Ustaz. Oh, Pak Nur lagi nih terakhir nih. Oke. Kayaknya ada yang belum baca nih. Udah semuanya. Pak Zul. Iya. Lewat terus. Maaf. Masya Allah. Pak Zul tadi masuk ke belakangan sih, saya nggak tahu. Pak Nur. Oh, Masya Allah. Nah, nih Pak Zul. Tadi saya Gimana, pikir Pak? waktunya masih cukup kan, jadi saya pikir nutupin waktu saya pikir. Rupanya ada Pak Zul. Dua kali nih. Nggak apa-apa. Kalau Pak Zul 2 kali lah. Ya. Kori terakhir nih. Ya, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fajr. Fath. Iza. Ta itu sebentar Pak Zul. Ta itu sifatnya memang ada hamas ya. Kalau dia bersendirian disukunkan. Fath tanpa ada ha nih ya. Wal fath. Nah, itu sifatnya. Pertama. Tapi di sini kita mensukunkan dua huruf sekaligus. Jadi di sini tidak berlaku lagi hukum hamas. Jadi fath hanya terpentok kepada
sifat siddahnya saja. Fat, selanjutnya kita keluarkan haknya ha. Ha, ya. Fat, ya. Fat, seperti itu. Seperti seakan-akan kalau dari jauh kalau didengar tuh fatah, kayak orang bilang fatah gitu kan. Tapi fat, gitu. Baik. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iya, baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diterangkan lagi syiddahnya, ya kita materi tadi adalah mengenai syiddah. Jadi waro'ai, ya, waro, jangan dibuat lembut karena memang hamzah ini huruf yang kasar, ya. Sebagaimana bahasa Arab itu a, ya, ada a. Kalau ada unsur-unsur huruf a itu biasanya perkataan yang sedikit kasar, ya. Ada penekanan seperti su. Nah, itu kan ada a-nya itu kan kasar tuh, ya. A. Jadi waro'ai, ai. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sebentar. Pada ha, ya. Ini pelankan suara, naikkan udara. Nah, dibalik ya. Fasabbih. Habiskan suara di situ, Pak. Namun banyak kan udaranya. Fasabbih. Bih, ya. Sambung juga biham, ya. Biham. Nah, udara dulu habiskan keluar baru masuk ke makhraj. Biham, itulah sifat huruf rokhwah. Lanjut, ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya. Innahu kana tawwaba. Baik. Yang terakhir 2 harokat. Tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, barakallahu fiik. Buru-buru aja. Mau kemana ini? Enggak kemana-mana. kita bacanya dengan tahqiq saja ya, ikhwani fillah, tidak masalah. Mudah-mudahan dengan bacaan tahqiq, maksudnya dengan pelan, insya Allah lebih kita merasakan bagaimana makhraj itu keluarnya, ya, bagaimana sifatnya, bagaimana asal muasalnya lidah orang Arab menyebutkan huruf tersebut. Itu bisa ditemukan dengan tahqiq, ya, dengan cara tahqiq pertama, ya, tahqiq, ya, ini pembacaan yang pelan. Yang kedua, dengan tanpa terikat nada apapun, ya. Kosongkan dulu sementara ini nada, kita lupakan dulu sementara naghmah, ya. Fokus pada hanya panjang pendek dan dengung saja dan qalqalah, seperti itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Innahu kana tawwaba. Lihat, biarkan saja nada itu mengalir, ya. Intonasinya hanya naik turun saja. Jangan ada lenggak dulu. Nah, ini 2 ini diperhatikan, insyaallah taala kita akan mudah di dalam meningkatkan ataupun dikoreksi oleh pembimbing. Baik, Pak Ketua, mencoba baca. Oh ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya ulangin, Ustaz. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Ya. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Mumtaz murtafi' ya. Alhamdulillah. Untuk nasihat ana baca dengan tertil. Maksudnya perlahan-lahan, tidak perlu terburu-buru, Pak Iya. Ketua. Jangan grogi di depan kami semua nih, Pak Ketua. Nggak grogi kayaknya tadi. Baik, untuk sifat dan makhraj, alhamdulillah ini tinggal perdalam materi udah siap nih untuk ngajar yang lainnya nih Pak Ketua deh. Pak Ketua. Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan. Silahkan Bapak Tafadhol. Iya Ustaz. Agung. Jadi ana melihat tontonan video almarhum Ali Jaber waktu mengajar tahsin. Jadi untuk kasus kayak lam itu tadi Ustadz sampaikan itu benar, cocok dengan yang beliau sampaikan juga bahwa memang lamnya itu di ujung bukan di tengah, bukan lam tapi lam, lali. Tapi untuk yang ro ini kebiasaan kita ini orang Indonesia nih ro-nya agak monyong Ustadz. Ternyata menurut almarhum itu salah Ustadz ya, karena menurut beliau bahasa Arab itu tidak ada yang sampai monyong seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi harusnya itu standar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bagaimana Ustadz penyikapinya Ustadz ya untuk keadaan bibir kita yang tidak harus roh tapi rahman. Nah, gimana Ustadz menurut Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Udah advance ini wallahi ini pertanyaan yang advance ya Pak ya. Dan ini adalah kurikulum. Ini tergantung dengan kurikulum ya. Karena begini, sejatinya O itu ya ini kita melihat dari huruf vokal dulu ya. Pertama kita bahas O itu adalah isyarat untuk mengo-kan ya, untuk memonyongkan huruf. Seperti kita hotel misalnya gitu kan. Hotel atau obat pasti kita monyong. Tapi di dalam Arab tidak punya isyarat huruf O. Ya, hanya punya A, I, U. Lambangnya adalah alif, yi atau ya ya, dan waw, wu. Ya. Nggak ada disuruh di situ O. Namun yang ada adalah sifat dari huruf, yakni isti'la. Isti'la ini bukan monyongkan bibir, namun mengangkat lidah. Jadi hukum asal lihat nih, hukum asalnya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dan ini biasanya dibahas oleh peserta tahsin tingkat lanjutan ya, tahsin 3. Hukum asal lihat, kenapa kita baca nggak baca Allah, sedangkan menurut kaidah bisa Allah, ya Allah. Ya. Kenapa Allah? Lihat di sini hukum asal lam itu adalah itu namanya tarkik, ya la. Dibaca dia tebal Allah. Nah, itu inilah yang saya katakan bukan isyarat tapi sifat. Lam ini bisa dibaca Allah, tapi pada saat huruf Allah ini dibaca Allah. Ya. Sejatinya huruf-huruf isti'ala ini tidak bisa mengubah mulut. Namun ini kalau disampaikan kepada peserta tahsin yang masih tingkatan dasar ini menyulitkan. Ya, contohnya saya biasa menyebut Ar-Rahman ya. Ana dalam menyetorkan ini kepada ustadz di atas ana itu memang tidak boleh berubah bibir. Namun mengajarkan tahsin tingkat dasar ini menyulitkan sudah tentu. Karena dia tidak tahu masalah isti'la. Yang tahu hanya huruf tebal. Huruf tebal itu apa? Huruf yang ada konten O-nya, ada unsur O-nya. Seperti itu kan. Jadi ya mencontohkannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pribadi ya secara setoran kita kepada Syekh itu saya akan contohkan nih bacaan suratul Fatihah. Lihat bagaimana kita menjaga bibir kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita menjaga bibir ini benar-benar tidak bergerak sama sekali. Bergerak tuh hanya naik turun. Atau dia monyong maju ke depannya dhammah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya hingga habis. Bahkan ya, bukan hanya sekedar ro yang memonyongkan lidah. Kita menyebut huruf kasroh pun kalau terlalu membuka mulut itu juga di luar kebiasaan orang Arab ya secara pembacaan Quran. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, ini buka terlalu jatuh dia. Harusnya tidak. Dia hanya pada makhraj ya. Ya itu di lidah dan dia harokatnya kasroh. Yi. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, di sini pada saat kita sudah masuk ke tingkatan ini, tingkatan menjaga syafatain ini, kedua belah bibir ini sudah masuk ke tingkat kefasihan yang mana ini advance daripada yang sebelumnya. Ini biasanya orang ajam ini kesulitan dalam ini ya. Kita pengalaman di dalam mengajar, ini bahkan yang tasin tingkat lanjut pun juga masih sering bersalahan di dalam menjaga ini. Namun ini bukan masuk kepada lahan jali dan khofi. Nah, ini yang paling penting di sini. Dia tidak termasuk sifat ya, kesalahan sifat, tidak termasuk kesalahan dari lahan jali dan khofi. Namun ini masuk ke tingkat kefasihan. Makanya kita sebut ini pertanyaan yang luar biasa ini, advance. Jadi seperti itu kira-kira Pak Agung. Ya. Jadi sejatinya memang benar adanya seperti yang Pak Agung bilang tidak berpengaruh kepada bibir. Tapi kita masih berlapang dada di sini ya, yang menyebut syaitonir rajim. Yang penting sifatnya duduk dulu. Baik. Insyaallah. Baik. Kalau panjang umur majelis kita ini, kita akan nanti masuk kepada histori. Nah, histori ini kita akan bahas apa sih bedanya kiroah dengan tajwid. Kok ada kiroah? Ini perbedaan secara kiroah, ini perbedaan secara tajwid. Nah, ini insya Allah ini akan lebih menarik untuk Pak Agung nih. Barakallahu fiik, Agung. Amin, amin. Baik. Adapun setelahnya Anda kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada majelis ini. Amin. Kami juga bernasihat kepada para peserta sekalian, jangan bosan untuk tilawah Quran, apalagi kita sudah memasuki sekarang bulan haram ya, yang mana Allah tekankan jangan berbuat dosa pada bulan haram ini. Ya, maksudnya apa? Apakah bulan-bulan lain kita boleh buat dosa? Tidak. Maksudnya adalah ini adalah prime time-nya gitu ya. Prime time-nya di mana kita tilawah yang biasanya setengah juz dibaca sebelum pada kemarin ya. Hari ini dibaca setengah juz, lain pahalanya ya. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah taala. Amin. Kemudian kita musabaqah terus ya, fastabiqul khairat. Kita raih semangat ini bersama-sama hingga ke jannahnya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua untuk mengambil alih majelis ini. Baik, jazakallah Ustadz Abu Umar. Bapak, terima kasih semuanya. Setelah kita tadi mendengarkan setiap peserta untuk melakukan talaki dan terdengar begitu banyaknya improve daripada para peserta ya di dalam bertalaki ini, dan saya merasakan sendiri secara pribadi perubahan-perubahan yang begitu banyak ya. Pak Khairul juga nih, Pak Khairul ada perubahan banyak nih Pak Khairul. Masya Allah. Khairul Bang, Masya Allah, Masya Allah. Nah, nih, Pak Khairul tambah nih lagi tilawahannya Pak Khairul. Tambah lagi Pak Khairul ya, jangan bosan-bosan bertilawah terus. Terus nanti kalau ingin kalau absen mungkin diikutin YouTube-nya supaya bisa diikutin apa yang telah dipelajari, karena semakin hari semakin dalam nih pelajaran kita nih. Kayaknya kalau ada orang yang mau ke join mukanya agak ketinggalan nih, karena kita udah masuk ke Siddah, nanti minggu depan mungkin masuk ke Istiqlal ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Ini mulai nih Istiqlal nih. Agak dari Bismillahirrahmanirrahim udah kita koreksi nanti insya Allah nih. Depan kita udah masuk ke Istiqlal sama Istifal. Insya Allah mungkin akan lebih menarik lagi.
seperti kata Ustaz Abu Omar tadi, lebih lezat lagi lah untuk mencoba bertilawahnya menggunakan sifat-sifat hamas, sifat jar, siddah, dan juga sifat istiqlahnya nanti. Baik, itu saja, waktunya sudah telat, sudah 7:38 lewat. Ya, baik, saya rasa itu aja. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallah. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, jazakallah ketua, jazakallah Bapak. Syukran Pak Nur. Afwan wa iyyakum. Assalamualaikum. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.